Islam mulai masuk ke Nusantara sekitar abad ke-13 melalui jalur perdagangan, khususnya dari Gujarat, India, yang kemudian menyebar ke wilayah Sumatera dan juga Jawa. Nah, para pedagang ini tidak hanya membawa barang dagangan aja, tetapi mereka juga membawa nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari mereka. Nah, tokoh awal yang berperan penting itu adalah Maulana Malik Ibrahim di Gresik, atau kita biasa panggil itu Sunan Gresik. Nah, ia berdakwah dengan cara yang sederhana tapi efektif gitu, seperti membantu masyarakat dalam pertanian dan juga pengobatan herbal. Nah, pendekatan ini membuat masyarakat itu merasa terbantu dan lama-kelamaan mulai tertarik mengenal Islam tanpa adanya paksaan kayak gitu. Setelah itu, dakwah dilanjutkan oleh Sunan Ampel di Surabaya. Ia mendirikan pesantren sebagai pusat pendidikan Islam dan mengajarkan prinsip-prinsip kehidupan, termasuk juga perdagangan yang jujur dan juga halal. Nah, dari sinilah penyebaran Islam itu mulai terstruktur. Penyebaran Islam di Jawa itu puncaknya melalui peran Wali Songo. Mereka bukan hanya tokoh agama, tapi juga orang yang memiliki strategi dakwah yang berbeda-beda menyesuaikan dengan kondisi masyarakatnya. Sunan Giri itu mengembangkan pesantren yang kuat dan memiliki pengaruh besar, bahkan dalam perlawanan terhadap penjajahan dari Portugis. Nah, Sunan Bonang itu metode dakwahnya itu menggunakan seni, terutama gamelan dan juga tembang sebagai media dakwah. Nah, melalui pendekatan ini, Islam disampaikan dengan cara yang lebih mudah untuk diterima. Kemudian ada Sunan Derajat. Sunan Derajat ini menekankan kepedulian sosialnya gitu, terutama membantu masyarakat miskin dan juga mengajarkan nilai ekonomi berbasis keadilan. Terus ada Sunan Kudus. Sunan Kudus ini menunjukkan sikap toleransinya yang tinggi. Misalnya dengan melarang penyembelihan sapi untuk menghormati agama Hindu, menghormati masyarakat Hindu. Ia juga tetap menggunakan pendekatan budaya dalam dakwahnya kayak gitu. Terus ada tokoh yang paling terkenal, yang paling menonjol itu Sunan Kalijaga. Ia dikenal karena pendekatan budayanya yang sangat kuat, yaitu menggunakan wayang. Nah, dari latar belakang kehidupan yang keras, ia berubah menjadi ulama dan menggunakan wayang, gamelan, serta tembang sebagai sarana dakwahnya. Nah, pendekatan ini membuat Islam itu terasa dekat dengan masyarakat Jawa. Terus juga ada Sunan Gunung Jati. Nah, Sunan Gunung Jati ini sebagai pemimpin sekaligus penyebar Islam di wilayah Cirebon dan juga Banten, serta beliau ini ikut membangun kekuatan politik Islam. Terus juga ada Sunan Muria. Sunan Muria ini lebih berfokus dakwah di daerah pedesaan dan juga pegunungan, menjangkau masyarakat kecil yang jauh dari pusat kekuasaan. Selain itu, para wali juga melakukan musyawarah untuk menyatukan strategi dakwah sehingga penyebaran Islam itu berjalan searah dan juga tetap saling melengkapi. Nah, kunci keberhasilan Wali Songo itu adalah akulturasi, yaitu menggabungkan ajaran Islam dengan budaya lokal tanpa mengubah tradisi mereka sepenuhnya. Pendekatan ini membuat Islam diterima secara alami oleh masyarakat tanpa adanya paksaan. Kemudian, dari proses tersebut, Islam berkembang pesat di Nusantara. Nah, salah satu dampak besarnya itu adalah melemahnya kekuasaan Hindu-Buddha seperti Majapahit dan munculnya kerajaan Islam seperti Demak dan juga Mataram. Warisan Wali Songo masih bisa kita lihat sampai sekarang, baik dalam bentuk fisik maupun budaya. Misalnya Masjid Demak, kesenian wayang kulit, terus juga ada gamelan, ada tradisi lokal yang sudah mengandung nilai-nilai Islam. Selain itu, ajaran yang mereka tinggalkan juga membentuk karakter Islam di Nusantara. Nilai ini menjadi kekuatan masyarakat dalam menghadapi berbagai macam tantangan, termasuk juga pada masa penjajahan.